Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus sahibatul bait Ibu Surya dan Ibu Arlina, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, halaman berapa sekarang? 464. Yang hari apa? Yaumut Tom itu ya. Yaumut Tom. Oke, monggo silakan. Yaitu hari yang menang, berasal dari kata tama asyaitu, artinya sesuatu itu bisa mengatasi dan menang. Maksudnya oleh karena kiamat itu dapat mengalahkan apa saja, maka pantaslah ia menyandang nama itu, sedang yang lain tidak. Kata Al-Hasan, tama maksudnya kehidupan kedua, dan kata yang lain saat digiringnya ahli neraka ke neraka. Atomah. Sama. Atomah. Sudah semua terangkan. Oke, atomah. Atomah itu di antara maknanya adalah menang. Di samping dua makna yang lain tadi kata Al-Hasan rahimahullah, yaitu tiupan yang kedua sangkakala, berarti kebangkitan berarti itu. Terus karena yang pertama kehancuran, yang kedua kebangkitan. Terus kalau diartikan dengan yang kedua, diartikan yang lain dengan digiringnya ahli neraka ke neraka. Lalu saya mau bahas yang menang. Jadi kiamat itu mengalahkan semuanya. Kita tahu kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat sughra itu kematian. Ini juga mengalahkan semuanya. Kecuali Allah ya pastinya, karena Allah kan yang tidak akan mati. Yang kedua kiamat kubro, itu nanti hancurnya alam semesta. Pertanyaan sekarang, siapa yang bisa melawan kematian? Kita nggak usah ngomong kiamat kubro, kiamat sughra kematian. Siapa yang bisa melawan kematian? Sebetapapun orang berusaha untuk tidak mati, kalau udah waktunya mati, mati.
Saya masih ingat tahun 2000-an awal. Kejadiannya hampir sama dengan Pentagon dan WTC yang ditabrak oleh dua pesawat itu 2000 berapa itu? 2001 apa 2000? Ya pokoknya itulah. Kejadian nggak jauh dari itu. Ada Cina dari Malang. Payah dia. Dia nggak mau bapaknya mati. Kata anaknya, "Pak, janganlah check up di Malang, Pak. Rumah sakit yang di Malang itu." Oleh dokter di Malang, rumah sakit di Malang dinyatakan bapaknya sehat, tidak ada penyakit. Kata anaknya, "Biar mantep, Pak, ke Surabaya." Ke Surabaya. General check up di Surabaya. Oleh dokter di Surabaya dinyatakan sehat, tidak ada penyakit. Kata anaknya, "Biar mantep, Pak, ke Jakarta." Ke Jakarta. Di Jakarta juga sama, dinyatakan sehat, tidak ada penyakit. Ya, tentu ini nggak langsung ya, ada jeda waktu. Biar mantep, Pak, kan itu saking anak itu pengen bapaknya nggak mati gitu. Ke Singapura. Terakhir tuh ke Amerika. Singapura juga sama, menyatakan bapaknya sehat, tidak ada penyakit. Dikirim ke Amerika terakhir itu persis sebelum Pentagon dan WTC ditabrak oleh dua pesawat. Persis sebelum itu. Dan oleh dokter di Amerika dinyatakan bapaknya sehat, tidak ada penyakit. Kata dia cerita itu kurang lebih gini, kurang lebih ceritanya. Itu pagi saya dikabari bahwa bapak saya dinyatakan sehat, tidak ada penyakit. Jam 2 dapat kabar saya, bapak saya mati. Heran saya, kata dia. Kalau orang beriman nggak saya heran. Dia mengatakan heran saya. Pagi saya dikabari bapak saya sehat, tidak ada penyakit. Jam 2 dikabari mati. Heran saya, kata dia. Ya karena mati itu tidak harus sakit. Tidak harus ada kecelakaan, tidak. Kalau sudah ajalnya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa harus berangkat. Itu orang nggak bisa. Assalamualaikum. Jadi kematian itu mengatasi semuanya dan tidak ada yang bisa menolak kematian. Assalamualaikum. Monggo. Sampun sehat Ibu anu. Sehat. Oh ya Allah. Nggih pun. Semoga di Enggak, bukan gak sabar. Ibu sedang menguatkan diri sebenarnya. Iya, jadi ibu bukan gak sabar. Justru kalau ibu gak sabar, ibu pasti lepas. Justru karena ibu sedang menguatkan diri itu, ibu kadang sesekali meletup, itu biasa. Yang penting ibu berusaha untuk menguatkan diri. Menunggu orang sakit itu enak ngomongnya loh itu. Gak semuanya orang sanggup loh itu. Memang harus ekstra. Iya. Nggih, semoga Allah kuatkan jenengan. Soalnya kan yang beberapa kali lalu ibu katanya nggak datang karena sibuk sama tantenya ternyata. Nggih. Agak nggak ada hiburannya gitu nih. Itu hiburan saya. Nggih. Saya nggak pernah stres, nggak pernah juga. Nggih, semoga Allah kuatkan Ibu. Amin ya Allah. Oke, terus lanjut nih. Jadi kematian memang bisa mengatasi semuanya. Artinya tidak ada yang bisa menolak kematian. Karena semua orang pasti akan mengalami mati, kecuali Allah, karena Allah nggak mungkin mati. Nah, singkat kata singkat cerita, disinilah disebut dengan at-taumah.
kiamat itu adalah sesuatu yang menang, akan mengalahkan semuanya. Apalagi kiamat kubro. Kiamat kubro itu bahkan alam semesta pun tidak bisa menghentikannya. Karena takdir Allah bahwa nanti alam semesta ini, langit ketujuh ke bawah itu pasti akan dihancurkan oleh Allah, akan digulung, akan diganti dengan yang baru semuanya. Dan itu kepastian dari Allah dan tidak bisa ditolak oleh alam semesta. Sebetapapun sistem alam semesta mau diapakan saja, kiamat tidak bisa ditolak. Kan ada beberapa orang yang tahu bahwa bumi ini akan hancur dan dia mencoba mencari alternatif tempat baru di bulan misalnya. Mungkin ada yang mencoba hidup lagi di Venus misalnya loh. Tapi terlepas dari apapun itu, mau kita lari ke planet manapun, kalau udah waktunya kiamat datang, semuanya hancur. Dan saya ulang tadi, kita nggak bisa menghindari kiamat, sebagaimana tadi kita tidak bisa menghindari kematian. Nah, dalam Islam itu takut mati itu sebuah kesia-siaan. Kenapa ya? Karena ujungnya pasti mati. Dan setiap kita harus siap meninggal terlebih dahulu atau ditinggal terlebih dahulu. Oleh suami, Bu Surya ditinggal terlebih dahulu misalnya. Ada beberapa yang mungkin istrinya meninggal terlebih dahulu. Macam-macam. Belum lama Najwa Shihab baru ditinggal mati suaminya misalnya. Ya, semua pasti ada gilirannya, mau atau tidak mau. Suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Takut percuma dan tidak diperintahkan dalam Islam, serta apalagi dilarang dalam Islam kita takut mati. Yang betul bagaimana? Persiapan untuk menghadapi mati dan baik-baik kepada Allah supaya di semua keadaan kita tetap baik. Kalaupun Allah takdirkan kita hidup lebih lama dalam keadaan yang baik, kalaupun Allah takdirkan kita misalnya meninggal, juga meninggal dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan baik. Nah, seperti yang dialami oleh tantenya Bu Mustaria misalnya. Ya tentu kalau bahasa sederhana, siapa sih yang mau kayak gitu? Ya kira gitu ya. Tapi siapa yang bisa menahan takdir? Nah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih alhamdulillah hidup, mumpung kita alhamdulillah masya Allah masih baik-baik saja, perkuat harapan kepada Allah. Minta ya pokoknya baik-baiklah kepada Allah. Ya, semoga tentu semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Syariah dan tantenya nih, amin Allah. Mungkin itu Bu, di bagian kepala beliau itu banyak dibacakan Al-Qadar itu. Jadi kalau Ibu berkesempatan di bagian kepala beliau dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau bisa 3 kali. Ditiupkan di bagian kepala. Mudah-mudahan agak lebih kapan saja. Kalau bisa mungkin kalau plus 2 tidur supaya mungkin tidak terganggu, atau saat mulai juga nggak apa-apa, bebas sih kapan aja, supaya ingatannya itu baik kembali gitu. Apa? Kalau terlalu anaknya ingat, loh masih ada anaknya, anak kandung. Kamu di mana? Punya paling. Kamu gitu. Kayak orang nggak apa-apa. Kau sama anaknya? Ya. Kenapa anaknya nggak suruh sini aja? Kan dia juga ada anak, kan masih SMP, masih itu. Oh, di mana tinggal? Di Cikarang. Oh, di Cikarang. Cuman apa ya? Aku bilang nantian ya di sana ya, saya untuk biar stres dan saya banyak dosa. Dia bertanya ke adik saya, ke anaknya. Karena mungkin dia kasihan gitu anaknya ya. Jadi saya, anaknya boleh, dia nggak tanggung jawab gimana. Mau dia tetap nikah, anak saya. Saya nggak mau melimpahkan ke adik saya, kan saya nggak mau. Iya. Sudah. Anaknya nggak mau aneh. Bukan nggak mau, boleh saya nggak mau. Oh, bolehnya ya nggak mau. Anaknya laki-laki di Cikarang. Kalau saya di sana WC-nya jongkok. Saya bikinin yang duduk. Saya bikinin. Kalau belum masih bikinin. Begitu. Tidak terlalu terkenal. Karena kondisi ya. Kondisi anaknya. Ya sudah.
Ya didoakan aja. Coba Al-Qadar nih. Ya Al-Qadar siapa tahu ya supaya enggak mudah-mudahan. Ya. Jadi itu tentang kiamat. Jadi kiamat itu nggak bisa dihentikan, nggak bisa di stop, nggak bisa dicegah. Karena itu udah takdir Allah pasti terjadi. Nah, sebenarnya gini, orang-orang di luar Islam itu juga tahu. Nah, namun mereka itu di antara mereka itu ada yang mencoba untuk menghambat agar kiamat itu jangan segera datang dengan berbagai macam upaya versi mereka ya. Jadi mereka itu tahu kiamat itu pasti terjadi, pasti itu. Secara hukum sunatullah, hukum alamnya memang secara sains juga dipastikan Armageddon itu pasti terjadi kan, kiamat. Tapi kan mereka berusaha agar jangan sampai itu cepat terjadi, tapi ditunda. Tapi masalahnya kan gini, mereka ingin agar kiamat jangan segera terjadi, tapi perbuatannya itu memenuhi syarat-syarat kiamat kan dia repot. Sekarang kalau kita bicara gas emisi buang itu kan nggak dicegah. Konon katanya negara-negara maju itu paling banyak nyumbang gas emisi buangnya itu, yang membuat lapisan ozon bocor itu misalnya. Pengundulan hutan mesti terus dilakukan. Nah, terus sementara aneka macam polusi udara yang mengotori dan seterusnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang menurut teori harusnya sekarang sudah musim panas jadi masih sering hujan misalnya. Secara sunatullah kan ini diantara kan karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Jadi ya manusia itu ya aneh. Satu sisi pengen kiamat jangan cepat-cepat terjadi, tapi ya kelakuannya memenuhi syarat untuk segera datangnya kiamat. Ya kita ya udah usah ditakutkan, tapi dipersiapkan saja untuk menghadapi semua itu. Dengan cara bagaimana? Akidah pertama, tauhid, iman. Maka jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang remehkan doa-doa itu. Terus perbanyak ibadah dan amal yang soleh, terutama amal-amal yang pahalanya terus mengalir terutama. Kalau kita tidak punya banyak harta, saya sering sampaikan sini, kasih tahu yang banyak harta. Karena memang kan tidak semua orang berharta banyak, tapi kan kita bisa ngasih tahu orang yang berharta, misalnya begitu. Atau kalau enggak, paling enggak kita bisa beramal soleh yang lain, karena amal soleh itu enggak harus dengan harta, tapi bisa dengan yang lain, yang bisa kita lakukan walaupun hanya dengan doa misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo lanjut silakan. Yaumus Shahah. As-Shahah adalah kehidupan pertama dan at-Tamah adalah kehidupan kedua. Sedang at-Tabari berkata, saya kira as-Shahah berasal dari kata syaqah ulanan, artinya fulan merupakan orang. Dan lagi Ibnu Arabi dia berkata as-Shahah artinya yang menyebabkan tuli, tetapi juga membuat mendengar. Memang ini termasuk keindahan fasahah, sehingga ada seorang penyair berkata, telingaku peka mendengar kejahatan mereka pada hari-hari mereka tinggalkan. Maka pernahkah kalian dengar berita kejahatan itu menyebabkan ketulian? Demi Allah, sesungguhnya teriakan hari kiamat memang hal yang membuat orang mendengar, yakni membuat mereka menutup telinga dari dunia dan mendengarkan urusan-urusan akhirat. Dengan demikian berarti kiamat itu merupakan hal yang sangat hebat, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menempatkannya sebagai sesuatu yang hebat. Segala sesuatu yang bagian-bagiannya saja merupakan perkara besar, pastilah dia hebat sekali. Demikian pula sesuatu besar maknanya. Dengan pengertian seperti ini, kita mengenali Allah Tuhan Maha Pencipta, Maha Agung, dengan kekuasaan dan ilmunya yang maha luas. Kerajaannya yang banyak tiada terhingga. Oleh karena urusan akhirat tidak terhingga banyaknya, maka ia tentu lebih besar dibanding dunia. Tapi karena akhirat itu peristiwa baru yang ada permulaannya, maka ia menjadi kecil dibanding dengan Tuhan yang maha agung yang tidak terbatas. Baik.
dahsyatlah kiamat itu pokoknya lah. Kedahsyatan yang cukup mengguncangkan hati dan memekakkan telinga itu supaya manusia itu tersadar akan maha kuasanya Allah dan kembali kepada Allah. Biasanya manusia dalam ketakutannya, dalam keadaan takut yang sangat, bahkan saat dia tidak beriman kepada Tuhan pun, dia akan kembali teriak tentang Tuhan. Saya dapat cerita dari teman-teman aktivis ketika tahun 98 saat tentara masuk ke Trisakti dan beberapa kampus itu. Kan ada beberapa aktivis mahasiswa itu yang ateis. Ateis mereka tidak percaya sama Tuhan. Itu mereka teriak, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Jadi tadinya di kampus dia di hari-hari normal dia tidak percaya kepada Tuhan alias ateis. Begitu tentara masuk ngerangsek mereka untuk ya dan macam-macam yang kita tahu yang tahun 98 bulan Mei itu. Nah, itu mereka teriak Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan kalau kita baca beberapa buku tentang beberapa tokoh ateis yang menjelang matinya meneriakkan Tuhan, itu menunjukkan betapa sebenarnya fitrah manusia itu akan selalu merindukan Tuhannya. Dan hanya saja manusia itu lalai dari fitrahnya karena kemilau kehidupan, entah itu dunia, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Makanya ketika sesuatu yang sangat menegangkan itu terjadi, biasanya orang gak ingat lagi kecuali penciptanya. Siapa? Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu jangan nunggu kiamat untuk kembali kepada Allah. Maksud saya gitu. Kita itu jangan nunggu ada ketegangan-ketegangan untuk kembali kepada Allah. Bahkan dari sekarang ketika kita alhamdulillah Masya Allah tidak terjadi apa-apa ini, di saat ini alhamdulillah Masya Allah kita dalam keadaan baik-baik saja ini, kita juga harus punya kesadaran penuh bahwa kita ini harus selalu kembali kepada Allah dan harus dikembalikan semuanya kepada Allah. Begini, ini contoh ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya. Ketika kita berhadapan dengan satu masalah, sebetulnya seperti Ibu Mustariah lagi ada masalah berkaitan dengan apa yang terjadi pada tante beliau misalnya. Kalau kita punya prinsip kembali kepada Allah, itu rumusnya gini. Kita jangan fokus kepada masalahnya, tapi lebih fokuslah kepada yang menciptakan masalah itu. Loh, berarti memang Allah sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan dunia? Jawabannya iya. Jadi hal yang gak enak itu sengaja Allah ciptakan di muka bumi ini supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak. Jadi kalau Bu Mustariah merasakan dan kita sebagai itu merasakan ada yang gak enak, memang disengaja oleh Allah supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak. Nah, kalau sudah tahu dunia ini gak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan, tapi jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Bagaimana cara memahaminya? Tadi kita nggak usah fokus pada masalahnya, tapi lebih fokus pada di balik tantangan musibah saya ini ada janji pahala yang besar dari Allah. Ini bisa saya pakai buat bekal nanti menghadap kepada Allah. Di balik musibah yang besar di balik musibah yang sedang saya hadapi ini ada janji ampunan dosa. Yang semoga itu meringankan beban saya nanti di hadapan Allah. Sehingga kalau kita lebih fokus pada ke situ, karena semua dikembalikan kepada Allah dari itu, insya Allah lebih ringan. Kalau tadi Bu Mustariah mengatakan misalnya saya stres Ustaz misalnya, itu andai kan beliau nggak ngaji mungkin lebih parah lagi. Kan kata Ibu ya, kalau jenengan nggak punya pegangan nggak ngaji mungkin lebih parah lagi. Alhamdulillah beliau kan ngaji orangnya, sering sobo masjid, punya pegangan zikir dan wirid lah alhamdulillah. Kalau nggak itu secara sunatullah lebih parah lagi bisa jadi. Ya, makanya pegangan agama itu sangat penting karena itu jalan kita untuk menuju kepada Allah. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah begini, bahwa segala sesuatu keadaan yang tidak enak itu, saya ulang tadi, itu supaya kita tersadar akan keterbatasan kita dan tersadar juga akan kemahakuasaan Allah. Maka kalau kita merasa ini berat, segera minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk mengatasinya. Kalau ada orang yang bilang tidak usah minta diringankan tapi minta dikuatkan saja oleh Allah, itu terserah. Tapi yang pasti memang kita mohon kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kadang begini-begini enak ngomongnya aja. Yang praktek, sulit pakai dal gitu ya.
Tapi insya Allah semoga Allah mudahkan. Amin Allahumma amin insya Allah. Itu seperti itu. Nah, satu lagi, bahwa pada akhirnya sadar atau tidak sadar manusia itu sebenarnya mereka mengakui bahwa semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Artinya lanjut ke alam berikutnya itu. Sehingga betapa banyak orang yang pada akhir hayatnya itu baru tersadar. Ya alhamdulillah kan sempat tobat. Bahwa ternyata hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Keluarganya tidak bisa menyelamatkannya. Siapa orang yang bisa membeli kematian supaya tidak mati? Orang yang paling kaya sekalipun mati. Siapa yang bisa mencegah kematian dengan kekuasaannya? Tidak ada. Orang yang paling kuasa sekalipun mati. Siapa yang ilmunya bisa mencegah dari kematian? Orang yang paling berilmu pun akhirnya mati. Artinya apa? Semua pasti akan menghadap kepada Allah. Nah, mumpung kita menyadarinya sekarang, maka kita persiapkan semuanya itu untuk perjalanan berikutnya. Yang celaka kan sadar nyawa dari sini, ya repot sudah. Kita nggak usah ngomong nyawa di sini. Nggak usah ngomong. Saya pernah tahu ada orang, saya satu dalam perjalanan dari arah Jakarta Timur, depan kantor wali kota itu ada flyover itu. Yaitu ada orang jatuh. Saya ngeliat dia jatuh terlentang gitu ya, dari motornya, terlentang jatuh di jalan gitu. Saya nggak tahu kita jatuh atau dia terlentang di jalan. Itu yang dompetnya, yang HP-nya atau apa. Bahkan dia tidak berdaya atas semua itu, termasuk dengan motornya. Berarti belum kematian. Terus dirubuti orang kan, karena saya nggak mungkin nolong karena banyak orang yang sudah merubuti. Andaikan dompetnya, HP diambil orang, dia berdaya nggak? Dan apakah hartanya yang ada itu bisa menyelamatkan dia? Tidak. Yang ada malah diambil orang, bisa jadi hartanya kan. Itulah kenapa orang yang mengandalkan Allah, dia akan betul-betul fokus kepada amal dan bukan mal. Mal itu harta. Karena harta nggak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Allah. Nah, untuk supaya kita ditolong oleh Allah, amal itu. Bukan yang bisa menolong kita bukan mal, Allah. Supaya kita ditolong oleh Allah, fokus pada amal. Maka orang yang mengetahui betul tentang peran Allah dalam kehidupannya, dia akan lebih banyak beramal daripada menghimpun mal gitu. Akan lebih banyak beramal daripada menghimpun harta. Bukan harta nggak penting. Nggak penting sih kalau nggak dipakai. Kalau dipakai baru akan bernilai kan, dipakai untuk beramal gitu maksudnya. Tasadaqah, hadiah, hibah, wakaf dan seterusnya. Nah, makanya doa, zikir, sholat, puasa, silaturahim, sedekah dan aneka zikir-zikir yang lain itu sangat penting untuk supaya kita ditolong oleh Allah di semua keadaan. Di semua keadaan. Sungguh bukan harta yang buat kita ditolong oleh Allah, tapi amal kita. Jadi harta kalau nggak dibuat amal tidak ada fungsinya sama sekali. Tapi kalau kita pakai untuk beramal ada fungsinya. Baju ini karena kita pakai untuk sholat, untuk nutup aurat, untuk silaturahim, untuk ngaji, maka baju ini punya nilai amal. Kalau bajunya hancur, nilai amalnya yang akan diabadikan oleh Allah. Namanya orang-orang yang fokus kepada Allah, dia akan sibuk beramal dan bukan bergantung kepada mal. Karena bukan mal, harta yang menolong kita, tapi Allah yang akan menolong kita. Dan karena kita fokus pada beramal, bukan sibuk menumpuk mal. Kan kalau orang mengatakan semuanya dengan duit, oh iya memang. Tapi ketahuilah bahwa hakikat pertolongan Allah bukan terletak pada duit, tapi terletak pada amal kita dengan duit itu. Jadi perbuatan kita dengan duit itu. Itu seperti itu. Tapi tidak hanya duit, beramal itu bisa dengan yang lain, termasuk zikir, wirid, baca Al-Quran, saum, salat, haji dan umrah bagi yang mampu tentunya. Itu semua itu. Makanya orang-orang yang tahu betul peran Allah dalam kehidupannya, apa-apa pasti dikembalikan kepada Allah. Apa-apa dikembalikan kepada Allah. Apa-apa dikembalikan kepada Allah. Ya mau gimana lah? Nah, kira-kira gitu. Ya, kita juga mohon pada Allah. Ya, saya ulang ya. Kadang begini kan enak berteorinya.
Ya kan enak berteorinya. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah yang menguras emosi dan perasaan kita, disitulah diuji kita itu. Ya, semoga Allah mudahkan. Dari enak ngomongnya karena prakteknya tadi sulit pakai dal. Tapi semoga Allah mudahkan untuk kita semua menjalannya dengan baik dan benar ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Khusus Bu Mustari ya, semoga Allah kuatkan lahir batin ibu ya insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, monggo silakan lanjut. Yaumul Wa'id. Al-wa'ad. Ada wa'id, ada wa'ad. Baik, saya terangkan. Wa'dun itu janji. Kalau wa'id itu ancaman. Di hari kiamat itu di samping ada janji, ada ancaman. Saya pernah sampaikan sini ya, di Al-Qur'an itu ada basyir, ada berita gembira, ada nadhir, ada berita ancaman, itu juga ada. Pemberi peringatan. Nabi itu sebagai basyir, nadhir. Basyir itu pemberi kabar gembira, nadhir sebagai pemberi peringatan. Dalam Islam ada roja, ada khauf, ada harapan, ada ketakutan. Dua-duanya penting seperti rem dan gas. Seperti rem dan gas. Orang kalau ngerem tok nggak jalan-jalan, ketakutan aja nggak jalan-jalan. Kalau ngegas terus nggak ada remnya, bahaya, bisa melampaui batas. Maka dua-duanya harus ada. Maka membaca berita-berita tentang ancaman nanti di hari akhir itu sangat perlu supaya kita ini selamat dari keadaan itu. Contoh misalnya, hati-hati loh nanti pas hari kebangkitan ada yang dibangkitkan tanpa cahaya, cacat berwajah binatang. Naudzubillah min dzalik. Waduh. Terus gimana? Harus begitu kita. Maka mumpung masih hidup, ayo kita banyak beramal yang membuat kita nanti disempurnakan bentuk kita dalam bentuk badan bercahaya misalnya. Mudah-mudahan ya, amin insyaallah. Caranya gimana? Ya wudu, banyak tobat minta ampun kepada Allah, sholatnya diperbaiki, baca Al-Qurannya diperbaiki, itu kan menghadirkan cahaya dengan izin Allah. Itu contoh aja. Waduh, nanti di akhir ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Yang nggak dapat fasilitas dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Waduh, gimana caranya Pak kita nggak sampai tenggelam oleh keringat kita itu? Supaya kita dapat fasilitas bagaimana? Wah, ayo kita berusaha menjadi 7 golongan itu yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ayo kita berusaha saling mencintai karena Allah supaya kita dapat mimbar-mimbar dari cahaya. Ayo kita perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, berusaha mengikuti sunnahnya agar kita dapat menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Nanti diberitahukan di kiamat itu ada orang yang dibebaskan dari hisab. Semoga kita termasuk dalamnya, amin insyaallah. Ada yang dimudahkan dalam hisabnya, tapi ada juga yang dikecam, didesak dalam hisabnya, itu alamat celaka. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka dari sekarang ayo kita berusaha agar bagaimana kita ini kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Dengan cara minta kepada Allah hisab yang mudah, banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, minta tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Oh, nanti di mizan ada potensi kita kalah kebaikannya. Terus gimana dong supaya kita menang? Perbaiki akhlak kita, baca Al-Quran misalnya, saumnya diperbaiki. Terus kemudian apa lagi? Banyak yang lain. Oh, ternyata nanti di sirat ada yang kepleset juga, masuk neraka, naudzubillah. Bagaimana supaya kita enggak kepleset dan selamat? Di antara amalannya adalah membela kehormatan saudara kita. Ketika ada orang misalnya ngomong depan saya tentang Bu Surya, Bu Surya itu ngomong jelek lah gitu, maka saya berusaha membelanya. Nah, membela kehormatan Bu Surya itu membuat kita insya Allah selamat dalam melintasi sirat. Ada orang ngomong ke saya tentang Bu Dwi Nilyawati misalnya, saya bela ibu di depan orang itu karena saya tahu ibu nggak seperti yang dia omongkan.
Maka saya membela ibu itu berarti saya insya Allah ada potensi selamat saat melintasi sirat. Jadi di antara tiket untuk selamat melintasi sirat itu adalah membela kehormatan saudara kita ketika dijatuhkan. Nah, kalau ada orang ngomong tentang seseorang yang kita tahu dia nggak seperti yang dia omongkan, bela dia. Enggak, dia nggak seperti yang Anda katakan. Atau kita katakan, semen jangan ngomong gitu, orang kan belum kenal sama dia, coba kenal dulu. Siapa tahu dia nggak seperti itu. Nah, kecuali memang semua orang terkenal, kecuali ada orang yang memang semua orang tahu dia begitu. Kan ada orang kalau ngutang nggak pernah bayar, misalnya. Kalau ngomong sengak, misalnya. Dan semua orang tahu kalau itu ya biarin aja. Karena ngomongin kejelekan orang yang terkenal kejelekannya itu boleh supaya orang itu malu. Kalau masih punya rasa malu. Nah itu Yaumul Wa'id namanya. Itu namanya hari ancaman. Nah, sampai hari ancaman ada berikutnya Yaumul Wa'ad itu. Monggo Bu Mustari. Berikutnya Yaumul Wa'ad. Dan sesat dalam memahami masalah itu. Mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan suatu dosa maka dia akan kekal di neraka sama dengan banyak orang-orang kafir dengan alasan mengambil syair dari pas Wa'id ini dalam beberapa ayat. Tapi sebenarnya mereka tidak mengerti bahasa Arab maupun kitab Allah. Bahkan mereka juga membacakan syafaat Rasulullah SAW, tapi bantahan terhadap mereka kita salurkan nanti dalam beberapa bab dari buku ini, insya Allah Taala. Cukup. Jadi kalau janji ini berkaitan dengan kebaikan. Jadi misalnya Allah menjanjikan seseorang untuk bangkit bercahaya bagi yang wudu, misalnya gitu. Allah janjikan mimbar-mimbar dari cahaya bagi yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Allah janjikan misalnya orang yang menangis karena Allah itu saat melintasi sirat akan selamat karena neraka tidak mau menerima dia, karena air matanya bisa memadamkan api neraka, misalnya gitu. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dengan izin Allah. Semakin rajin kita membaca Al-Quran, semakin tinggi surga kita, misalnya. Semakin bagus akhlak kita, semakin berat nilai timbangan amal kita, misalnya. Oh, jadi itu janji namanya. Nanti semua janji itu akan Allah wujudkan. Ini rumus ya, ini rumus. Kalau bicara ancaman yang pertama tadi, sependek yang saya ketahui, yang saya baca dari penjelasan para ulama juga, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman. Tapi kalau ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji itu banyak. Saya ulang ya. Ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman itu tidak ada, kata para ulama. Tapi ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji itu banyak. Maka semua janji Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti itu. Dan kita harus yakin. Tapi kalau ancaman dari Allah, Allah tidak pernah berjanji bahwa Allah tidak akan mengingkari. Karena kata para ulama, di antara bentuk rahmat Allah itu adalah mengingkari ancaman. Ini patut kita syukuri, namun jangan terus kita berkata begini, kalau gitu berbuat dosa aja kan Allah bisa tidak menepati janjinya, ancamannya. Jangan gitu. Ngerinya pas kita berbuat dosa, Allah lagi gak pengen mengingkari ancamannya, kan repot. Nah, tetap kita harus berhati-hati. Jadi jangan salah memahami itu. Perkataan para ulama itu untuk memahamkan kepada kita betapa Allah itu sayang kepada hamba-hambanya.
Kalaupun ada ancaman dalam Al-Quran itu lebih kepada karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Saya sering sampaikan contoh sederhana. Orang tua yang baik itu orang tua yang ngelos anaknya tanpa ada pencegahan, atau ada masa di mana orang tua jangan nak, jangan. Kalau orang tuanya ngelos ke anaknya kan sama dengan kendaraan tidak ada remnya kan. Itu justru malah mencelakakan anak itu. Tapi kalau anak itu direm terus nggak jalan-jalan juga. Ya ada masa di mana dia mesti kita, ada masa di mana kita mesti kita cegah. Harus seimbang. Itu seperti itu. Itu yang saya pernah bilang di sini dulu. Saya sempat nggak senang sama bapak saya itu dulu karena bapak saya nggak kayak bapak-bapak anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain tuh main, nggak pernah dicari sama orang tuanya. Nggak ngaji, nggak dibiarin. Nggak sholat dibiarin. Saya nggak ngaji, wah habis dimarahi saya. Main dibatasi waktunya, harus pulang, waktunya ada masa di mana harus pulang, harus belajar. Saya ngeliat teman-teman kok enak banget, nggak suruh belajar. Saya, saya sempat nggak asik bapak saya ini. Kelas 3 Alia itu, kelas 3 SMA itu saya bersyukur punya bapak-bapak saya itu, Allah ya. Iya, merasakan. Untungnya sadarnya kelas 3 SMA. Ada yang belum terlalu terlambat sadarnya itu. Artinya saya sadar di usia kelas 3 SMA itu saya menyadari, alhamdulillah punya bapak-bapak saya. Kalau nggak punya bapak-bapak saya secara sunatullah jadi apa saya? Nah, itu secara sunatullah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Iya monggo. Ya kan dalam Al-Quran itu sederhana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Kalau memang beliau sholat, di tengah sholat tidur, bangun lagi, lanjutkan lagi, tidak apa-apa sampai selesai. Itu sama dengan orang daimul hadas, Bu. Ada orang nggak bisa nahan kentut, ada orang nggak bisa nahan kencing, beser. Apa dia nggak sholat? Tetap sholat, beser tidak apa-apa, kentut tidak apa-apa, teruskan aja sholatnya. Tidak masalah. Kenapa? Karena kondisinya begitu. Iya. Ya, jadi tugas ibu cuma ngingetin aja, membimbing semampunya. Adapun beliau lagi, iya. Ya, kalau pas, iya, alhamdulillah. Ya, pokoknya sebisa-bisanya. Karena sudah sepuh. Enggak. Oh. Ya karena kondisi itu. Kondisi. Iya betul. Aku juga belum sekolah. Karena kakak saya itu selisih 1 tahun. Kakak saya masih bisa naik motor, masih bisa bikin sambal, bisa tanam gitu. Oh. Oke, macam-macam orang. Ya monggo yang lain silakan. Iya, monggo. Kalau orang sakit itu misalkan kayak di rumah sakit misalnya ada pendapat maksudnya dalam keadaan najis gitu ya, terus dibersihkan, sholatnya tuh katanya kalau bisa diakhir-akhirkan gitu. Tapi ada pendapat yang jamaah aja gitu. Itu gimana Ustaz? Kalau saya pikiran aja kayak jamaah aja gitu, kalau diakhirin kayak kebablasan gitu. Bagus. Ya, jadi saya baca dalam kitab Al-Madhab Syafi'i itu. Di situ disebutkan bahwa orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Karena dalam kota nggak boleh qasar ya. Boleh menjamak sholatnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi saya secara pribadi karena saya bermadhab Syafi'i, saran saya memang jamak saja. Terus-terusan tidak apa-apa karena sakit kondisinya, bukan karena menggampangkan, bukan. Itu adalah kitab Al-Umnya Imam Syafi'i yang pernah saya baca. Jadi orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya sesuai dengan kebutuhannya.
Kebutuhan itu maksudnya gini, bisa saja dia tidak bisa jamak takdim, misalnya jamak takhir misalnya, tidak apa-apa jamak takhir. Yang penting pas zuhur dia niat, nanti saya mau jamak takhir. Contoh misalnya, lagi ada penanganan apa gitu ya, sehingga dia nggak bisa sholat di waktu zuhur. Misalnya nanti di asar, berarti kan zuhur tadi ke asar. Nah, saat ada penanganan itu udah mati niat, nanti saya mau jamak takhir. Jadi andaikan meninggal, tidak punya hutang sholat. Kenapa? Karena sudah niat mau jamak takhir. Itu namanya menjamak sesuai dengan kebutuhan namanya. Contoh lagi misalnya, yang sakit lagi tidur maghrib nih, sebelum maghrib udah tidur misalnya nih. Wah ini kalau kita bangun kasihan, dia aja tidur sampai nanti isya. Nah, nanti isya kita bangunin, sekalian suruh sholat jamak takdim, jamak takhir. Ya, udah sudah bangunin biar nanti digabung aja sama isya. Gitu. Jadi maghrib sama isya. Gitu. Karena ketika beliau sholat tidur sebelum maghrib itu dia tidak ada kewajiban sholat mau tidur kan? Tapi nanti begitu bangun kan ada kewajiban sholat, maka kita bangunkan di waktu isyanya aja. Walaupun untuk ini bisa qadha karena kan tidur statusnya, jadi dia sholat maghribnya qadha, isyanya sendiri, tidak ada masalah misalnya. Jadi mau sesuai dengan kebutuhan saja. Orang yang sakit itu yang penting sholat, terus kondisinya semampunya tadi, dan sesuai kebutuhan. Kalau perlu jamak takdim, jamak takdim. Kalau perlu jamak takhir, jamak takhir. Ada masalah di mana qadha, ya kita qadha, tidak ada masalah. Kayak tadi karena maksudnya tidur sampai isya 14, bisa qadha, tidak ada masalah. Karena beliau butuh istirahat, misalnya habis ambil tindakan atau apa gitu. Ya Bu ya, Allah aman. Oke. Kita lagi kesel sama anak gitu ya. Udah kasih tahu nggak? Saya Robi Habibina soal itu saya jadi dikir aja gitu. Tidak apa-apa. Jadi menjadikan doa sebagai zikir, sebagai wirid tidak ada masalah. Ya, termasuk Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi sebenarnya kalau nasihat kita ditolak, kalau versi Al-Qur'annya yang Allah arahkan kepada Nabi adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bukan nasihati anak nih. Ternyata anak nolak. Kata Allah di surah At-Taubah ayat 129 itu. At-Taubah ayat 129. Kata Allah, fa in tawallau, kalau mereka berpaling wahai Nabi tidak mau dinasihati itu, faqul, maka ucapkanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Boleh jenengan, tante jenengan dinasihati enggak bisa misalnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah Taubah surah ke-9 ayat 129 terakhir. Ayat terakhir. Ya monggo yang lain silakan. Jelas semua. Ayat 129. Yang hasbiyallah itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau nasihat kita ditolak. Itu siapa saja sih, enggak cuma anak. Saya pribadi itu kalau nasihati siapapun nolak gitu, dibantah. Ya, saya paling hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Beberapa akhirnya diterima nasihat saya. Ya ada yang tetap ditolak, ya ada, tapi kan ada beberapa kadang kok diterima gitu. Kok yang tadinya orangnya keras jadi kok melunak, itu ada dengan izin Allah. Iya, jika mereka berpaling maka ucapkanlah gitu, ya kan, cukup bagiku Allah gitu kan. At-Taubah ayat 129 akhir surat Taubah. Itu yang lebih tepat ya. Jadi buat dikir apa-apa. Itu yang paling tepat kalau ketika nasihat kita ditolak atau usulan kita ditolak misalnya. Nah, saya kira. Kadang iya. Ya, tidak apa-apa. Lain kali kalau lebih tepatnya ini sebenarnya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sambil baca itu sambil penuh penyerahan kepada Allah. Serahkan anak kita kepada Allah, mohon diperbaiki oleh Allah itu. Ada lagi yang lain? Ya, kalau enggak ada lagi. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.